Hari Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 22 Maret 2026. Wujud misa untuk para donasi, wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit Sumber Santosa, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Tossing, my father-in-law, 98 years old, Martin Yosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yung Lung, and Sel Ling Dulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alosia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli Bapak Siap Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, dipulihkan kesehatan dan juga mohon kesejahteraan dan kesehatan untuk Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan Kuching, Sarawak, dan beserta keluarga. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan Julianus Sendilim, Pernadi Lim, Gelardi Wiroto Lim, dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Yon Mei di Kuching, sehat murah rezeki, tabah kuat menjalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jucu, Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristanus Surkanain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Parel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo,
Ipanda Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Soreang, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabak. Untuk Auntie Tresia Pingpingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi, S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir, dan Dian Ayunda Kristi, S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Jadi Pontianak, diberikan kesehatan dan kesejahteraan, dilancarkan segala urusan. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Juga untuk keluarga Esther dan suami di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Solea Karisa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 22 Maret 2026. Kita persembahkan wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi. Jatuhkanlah keputusan adil bagiku ya Allah, dan belalah perkaraku terhadap orang jahat. Luputkanlah aku dari orang curang dan penipu, Engkaulah Allah pelindungku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mati dan dikubur, peristiwa yang pasti kita alami, namun tetap penuh misteri. Berabad-abad orang bergumul melawannya. Apa arti segala jerih payah dan korban bila semuanya punah oleh maut? Dalam hidup Yesus kita memperoleh kesempatan untuk menemukan cinta kasih Bapa dalam iman. Sebab Bapa memanggil kita masing-masing untuk hidup bahagia bersama dengan Dia. Kristus sendiri telah mengalahkan maut dan hidup di sisi Bapa. Kebangkitan Lazarus beberapa hari sebelum pekan penderitaannya dimulai adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut, dan bagi kita semua suatu tanda penghargaan akan hidup yang tidak akan dicabut tetapi diperbaharui. Kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, karena cinta kasih Putra kesayangan-Mu telah menyerahkan diri untuk wafat demi keselamatan kami. Perkenankanlah kami hidup dalam cinta kasih-Nya dan menempuh jalan yang dilaluinya dengan gembira, karena yakin akan perbantuan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Yehezkiel. Demikianlah Tuhan Allah bersabda, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya,
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah seruanku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian pada jeritan doaku. Pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi kepadamu dengan setia. Pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku berharap pada Tuhan, hatiku mengharapkan sabdanya. Hatiku menantikan Tuhanku, lebih dari penjaga menantikan fajar. Lebih dari penjaga menantikan fajar, Israel menantikan Tuhan. Pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya padaku tak akan mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada seorang jatuh sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maka kedua perempuan saudara Lazarus yang sakit itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tinggal 2 hari lagi ia di tempat di mana
Ia berada, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak tersantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya tersantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi meninggalkan saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan daku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan daku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yesus diutus Bapanya memberikan hidup kepada manusia secara melimpah. Hal itu dilaksanakan dengan wafatnya. Kebangkitan Lazarus merupakan salah satu tandanya, bahkan mempercepatnya. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus telah 4 hari meninggal dunia. Marta menyatakan imannya akan kebangkitan pada akhir zaman, tetapi ia belum tahu bahwa dia itu kebangkitan dan kehidupan. Kebangkitan dimulai bila kita mengimani Yesus sebagai Al-Masih, Putra Allah, maka hidup lalu kita miliki. Kematian fisik tak akan dapat membinasakan lagi. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka kita berani berdoa dengan perantaraannya kepada Bapa. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa, agar masa depan dipandangnya dengan wajah cerah dan penuh harapan.
Marilah kita mohon. Bagi orang sakit dan cacat ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan lalu, dan bahwa kelak mereka akan mati dan bersama Kristus untuk hidup baru. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah ya Bapa, janganlah kami menganggap persaudaraan sebagai suatu kesempatan untuk bergaul satu sama lain, melainkan sebagai suatu kewajiban atas dasar martabat kami sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Allah Bapa kami percaya, tetapi bantulah kami dalam kekurangan kami akan kepercayaan itu. Berilah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memenuhi kami dengan iman Kristiani. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami kiranya orang yang murni hati serta bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana saja kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah manusia sejati yang menangisi Lazarus. Dialah Allah kekal yang membangkitkan Lazarus dari kubur. Dialah yang menaruh belas kasih kepada umat manusia dan mengantar kami ke hidup baru berkat karya penyelamatan yang suci. Demi Kristus itulah rombongan para malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang segala masa. Semoga kami pun Kau perkenankan menggabungkan suara dan ikut serta memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Siapapun yang hidup dan percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membuka penjara maut kami dengan perantaraan Yesus, putra manusia. Kami mohon agar bersedia mengikuti jejaknya, menempuh jalannya, menerobos sengsara dan maut, menuju kebebasan dan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam padanan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu.